Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Di tengah viralnya kasus Yuran Fernandes, Shin Tae-yong tiba-tiba curhat dengan media asing. Apakah yang curhatnya tentang PSSI? Berikut informasi mengejutkannya. Nah loh, Emil Audero dikabarkan terlambat gabung timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Wah wah wah, ternyata Erick Thohir kaget dengan hukuman Yuran Fernandes. Apa yang sebenarnya terjadi di kubu sepak bola Indonesia? Nah ini nih, akhirnya terbongkar juga. Ini dia isi sebenarnya kode disiplin yang dipakai Komdis PSSI. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Emil Audero bisa terlambat gabung Timnas Indonesia. Kabar kurang menyenangkan datang dari persiapan Timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Cina. Kiper yang tengah jadi sorotan Emil Audero terancam telat bergabung dalam pemusatan latihan (TC) yang akan digelar PSSI di Bali pada akhir Mei 2025. Padahal ia diproyeksikan menjadi andalan utama Patrick Kluivert menggantikan Maarten Paes yang harus absen akibat akumulasi kartu. Sayangnya, kemungkinan keterlambatan Emil bukan tanpa alasan. Klub yang ia bela, Palermo, sukses memastikan diri lolos ke babak playoff promosi Serie A setelah kemenangan 2-0 atas Frosinone, di mana Emil tampil gemilang dan mencatatkan clean sheet. Playoff ini akan digelar mulai 17 Mei hingga 1 Juni 2025, periode yang berpotensi bertabrakan langsung dengan agenda TC Timnas Indonesia. Jika Palermo melaju jauh hingga babak final, bukan tidak mungkin Emil baru bisa bergabung dengan skuad Garuda di detik-detik terakhir atau bahkan sesudah laga kontra Cina. Namun, jika Palermo gugur di awal fase playoff, harapan untuk melihat Emil berbaju merah putih lebih cepat masih terbuka lebar. Menariknya, kedatangan Emil Audero ke Timnas Indonesia bukanlah kejutan mendadak. Ia telah dipantau langsung oleh staf pelatih seperti Alex Pastore dan pelatih kiper Sjoerd Woudenberg yang rela terbang ke Italia. Mereka bahkan sempat bertemu langsung dengan Emil di Palermo dan menggambarkan pertemuan tersebut sebagai hal yang menyenangkan dan berharga. Namun saat itu mereka tak sempat menyaksikan Emil bermain lantaran laga Palermo versus Carrarese dibatalkan karena kabar meninggalnya Paus Franciscus. Situasi ini tentu membuat Patrick Kluivert harus menyiapkan skenario cadangan. Nama-nama seperti Hernando Ari dan Nado Argawinata kembali mencuat sebagai opsi lokal yang sudah berpengalaman. Tak hanya itu, publik juga menantikan potensi debut dari kiper muda berbakat Cyrus Margono yang juga memiliki paspor Indonesia dan sebelumnya sudah dipantau oleh Woudenberg di Kosovo. Kini publik tanah air dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah absennya Emil Audero di awal TC akan berdampak signifikan terhadap kekuatan tim saat melawan Cina? Ataukah Kluivert bisa menemukan solusi jitu dari kiper lokal yang sudah mengenal atmosfer timnas lebih lama? Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia sebaiknya tetap menunggu Emil Audero atau memaksimalkan potensi kiper lokal seperti Hernando, Nado, atau bahkan Cyrus Margono? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir dibikin terkejut dengan hukuman Yuran Fernandes. 1 tahun larangan bermain dan denda sebesar 25 juta rupiah itulah sanksi mengejutkan yang dijatuhkan Komite Disiplin Komdis PSSI kepada pemain andalan PSM Makassar, Yuran Fernandes. Hukuman ini memicu polemik besar, bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku ikut terkejut atas keputusan tersebut. Sanksi itu diberikan setelah Yuran melontarkan kritik terhadap kondisi sepak bola Indonesia usai PSM Makassar kalah 1-3 dari PSS Sleman pada 3 Mei 2025 lalu. Kritik tersebut dianggap mencemarkan citra sepak bola nasional dan melanggar kode etik. Namun, yang mengejutkan banyak pihak,
termasuk Erick Thohir, adalah bahwa Yuran sebenarnya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan telah mendapatkan teguran dari PT Liga Indonesia Baru LIB selaku operator kompetisi. Pemilik klub PSM Sadikin Aksa mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Erick Thohir sebelum putusan resmi Komdis keluar. Saat itu Erick secara pribadi mengatakan bahwa kasus ini dianggap sudah selesai karena permintaan maaf telah disampaikan. Namun ironisnya, sanksi berat justru tetap dijatuhkan oleh Komdis. Erick Thohir pun tak bisa berbuat banyak karena sesuai aturan, Komdis merupakan badan independen yang tidak bisa diintervensi oleh pengurus PSSI. Hal inilah yang kemudian membuat manajemen PSM Makassar memutuskan untuk menempuh jalur banding secara resmi ke Komite Banding (Komding). Tujuannya jelas memperjuangkan keadilan dan menjunjung tinggi semangat fair play serta profesionalisme. Sadikin Aksa juga menegaskan bahwa langkah banding ini bukan semata demi membela Yuran, tetapi demi menjaga integritas dan keadilan dalam sepak bola Indonesia. Ia berharap keputusan banding nanti bisa lebih mempertimbangkan konteks, itikat baik dari pihak pemain, dan semangat sportivitas yang seharusnya dijaga bersama. Kasus ini pun memicu banyak reaksi dari publik, baik yang setuju maupun menilai sanksi terlalu berlebihan. Bagaimana tidak? Ketika seorang pemain telah mengakui kesalahan dan meminta maaf, apakah hukuman berat masih pantas dijatuhkan? Nah, sekarang giliran kamu yang bersuara. Apakah menurut kamu sanksi terhadap Yuran Fernandes sudah adil? Atau seharusnya Komdis bisa mempertimbangkan konteks dan permintaan maaf yang sudah disampaikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Curhatan Sintayong ke media asing. Kasus Yuran Fernandes yang viral karena dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 tahun dan denda 25 juta rupiah karena mengkritik sepak bola Indonesia, kini memunculkan sorotan baru ke tubuh PSSI. Pasalnya di tengah kehebohan ini muncul kabar mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong (STY), yang ternyata juga pernah mengalami hal tak menyenangkan dengan pihak federasi. Dalam wawancara eksklusif bersama media Korea Selatan, 442 Korea, Sintayong mencurahkan isi hatinya tentang masa lalu bersama skuad Garuda. Ia menyinggung bagaimana dirinya sangat mencintai pemain dan supporter Indonesia, namun secara tidak langsung juga mengisyaratkan adanya kekecewaan terhadap perlakuan yang diterimanya. Salah satunya soal masalah transportasi tim nasional yang sempat membuatnya kecewa karena pesawat yang disediakan tidak sesuai dengan permintaannya. Kabar ini sempat berkembang bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan hubungan Shin dan federasi mulai retak. Tak hanya itu, Shin pun disebut-sebut berani menyuarakan kekecewaannya ke media asing, sesuatu yang cukup jarang dilakukan oleh pelatih asing yang pernah melatih di Indonesia. Keberanian Shin ini kini seperti menemukan pantulannya dalam sosok Yuran Fernandes yang juga vokal mengkritik sistem liga yang menurutnya syarat korupsi dan ketidakadilan. Menariknya, dua tokoh ini, Shin dan Yuran, memiliki satu kesamaan, mereka sama-sama mencintai sepak bola Indonesia, namun juga sama-sama mengalami tekanan ketika menyuarakan kritik terhadap sistem. Yuran dihukum berat meski sudah meminta maaf, sementara Shin dipinggirkan secara perlahan meski telah membawa banyak perubahan positif, termasuk mengorbitkan pemain muda dan membangun fondasi tim nasional yang solid. Kini masyarakat pecinta sepak bola Indonesia kembali bertanya-tanya, apakah kritik terhadap sistem akan selalu dibungkam? Apakah keterus-terangan dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu? Dengan Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan timnas dan Yuran Fernandes tengah memperjuangkan keadilan lewat banding, publik menanti arah baru sepak bola tanah air. Apakah PSSI akan mulai membuka ruang dialog dan introspeksi atau tetap mempertahankan sikap defensif terhadap kritik? Bagaimana menurut kalian? Apakah Sintayong dan Yuran Fernandes layak diperlakukan seperti itu? Ataukah kritik mereka sebenarnya bentuk cinta yang seharusnya diterima sebagai masukan membangun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu suara kamu, supporter sejati sepak bola Indonesia. Yuran Fernandes akan bermain ke Malaysia.
Di tengah panasnya kontroversi dunia sepak bola Indonesia, satu nama terus menjadi sorotan, Yuran Fernandes. Bek tangguh asal Tanjung Verde yang membela PSM Makassar ini baru saja dijatuhi hukuman berat oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Ia dilarang beraktivitas di dunia sepak bola Indonesia selama 12 bulan penuh, serta dikenai denda sebesar 25 juta rupiah. Sanksi ini dijatuhkan karena pernyataannya yang dianggap sebagai kritik terhadap sepak bola Indonesia. Namun yang membuat publik heboh bukan hanya soal hukumannya, melainkan kabar bahwa Yuran Fernandes akan segera terbang ke Malaysia. Bukan untuk membela klub baru, melainkan karena akan memperkuat timnas Tanjung Verde dalam laga uji coba melawan timnas Malaysia yang rencananya digelar pada 3 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pertandingan ini cukup menarik perhatian karena akan digelar secara tertutup tanpa penonton. Beberapa pengamat menyebut laga ini sebagai bagian penting dari persiapan Malaysia menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027, di mana mereka akan menghadapi Vietnam hanya beberapa hari setelahnya. Meski dilarang tampil di kompetisi Indonesia, larangan itu tidak berlaku di level internasional. Artinya, Yuran tetap bisa bermain untuk negaranya. Justru sekarang publik dibuat penasaran apakah Yuran akan benar-benar tampil membela Tanjung Verde, dan apakah performanya di laga uji coba nanti akan menjadi pembuktian atas sikap tegasnya terhadap kondisi sepak bola Indonesia. Kabar kepergiannya ke Malaysia juga mengundang banyak komentar dari pecinta bola tanah air. Ada yang mendukung Yuran karena berani bersuara, namun ada juga yang menilai bahwa kritiknya dianggap melewati batas profesionalisme. Yang pasti kehadiran Yuran Fernandes di Malaysia bisa menjadi momen pembuktian bahwa seorang pemain profesional tetap bisa bersinar di panggung internasional meski sedang dibekukan di liga domestik. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Yuran layak mendapat sanksi selama 1 tahun? Ataukah ia sebenarnya sedang menunjukkan kepeduliannya terhadap kualitas sepak bola Indonesia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung langkah Yuran Fernandes atau justru menilainya sebagai pelanggaran etika? Suara kalian penting untuk masa depan sepak bola kita. Isi sebenarnya pasar berlapis kode disiplin yang dipakai Komdis PSSI untuk menjerat Yuran Fernandes. Kasus yang menjerat Yuran Fernandes, kapten sekaligus bek andalan PSM Makassar, menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hukuman larangan bermain selama 1 tahun penuh serta denda sebesar 25 juta rupiah dari Komite Disiplin (Komdis PSSI) sontak memicu pro dan kontra. Pasalnya, sanksi ini dinilai terlalu berat bagi seorang pemain yang dikenal cukup tenang di lapangan dan jarang tersandung kasus serius. Lalu apa sebenarnya isi pasal-pasal berlapis yang digunakan Komdis PSSI untuk menjatuhkan vonis seberat itu kepada pemain asal Tanjung Verde ini? Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui akun Instagram PSM_Makassar pada Jumat, 9 Mei 2025, PSM menyampaikan bahwa Komdis PSSI menggunakan pasal 59 ayat 2 dan pasal 141 dari Kode Disiplin PSSI tahun 2023 sebagai dasar hukum. Pasal 59 ayat 2 mengatur tentang perilaku yang menghina dan penerapan prinsip, yang pada intinya melarang setiap individu yang tunduk pada kode etik PSSI untuk menyampaikan pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis, yang mendiskreditkan keputusan perangkat pertandingan atau lembaga PSSI, terlebih jika disebarluaskan melalui media sosial atau media massa. Hukuman minimumnya sendiri adalah larangan beraktivitas selama 3 bulan dan denda 25 juta rupiah. Namun, Yuran dijatuhi hukuman maksimal hingga 12 bulan, jauh dari batas minimal. Sementara itu, pasal 141 lebih bersifat fleksibel dan membuka ruang interpretasi. Pasal ini memberi kewenangan kepada Badan Yudisial PSSI untuk mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan umum, doktrin, dan hukum olahraga apabila terjadi kekosongan atau ketidaksesuaian dalam aturan. Dengan kata lain, Komdis bisa menggunakan pertimbangan subjektif untuk menambahkan bobot hukuman, bahkan jika tidak secara eksplisit diatur dalam pasal sebelumnya.
Disinilah muncul dugaan bahwa hukuman untuk Yuran tidak hanya berdasarkan pelanggaran konkret, melainkan juga dipengaruhi oleh interpretasi terhadap etika dan reputasi institusi. Apa yang membuat banyak pihak bertanya-tanya adalah proporsionalitas hukuman tersebut. Apakah benar tindakan Yuran layak dihukum selama 1 tahun penuh, sebuah vonis yang bisa mengganggu karier dan masa depannya? Apalagi hingga kini belum ada video atau bukti kuat yang dibuka ke publik mengenai pernyataan atau sikap Yuran yang dianggap menghina lembaga. Reaksi publik pun beragam. Sebagian mendukung langkah tegas Komdis untuk menjaga marwah institusi, namun tak sedikit pula yang menyebut ini sebagai bentuk penekanan yang tidak adil. Muncul juga kekhawatiran bahwa penggunaan pasal berlapis seperti ini bisa menjadi preseden buruk di masa depan. Jika sebuah pelanggaran bisa dihukum berdasarkan pasal karet yang multitafsir, maka siapapun baik pemain, pelatih, atau bahkan supporter berpotensi menjadi korban interpretasi sepihak. Ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi PSSI dan Komdis agar tidak mencederai prinsip keadilan dalam dunia olahraga. Bagaimana menurut kalian, apakah sanksi terhadap Yuran Fernandes ini sudah tepat atau terlalu berlebihan? Apakah PSSI sebaiknya lebih transparan dalam setiap keputusan hukum mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand tinggalkan Oxford United. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Dua pemain muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, dipastikan akan meninggalkan klub mereka Oxford United setelah musim 2024-2025 resmi berakhir. Keputusan ini tentu menarik perhatian publik, mengingat keduanya menunjukkan performa yang menjanjikan selama membela klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Ole Romeni berhasil mencatatkan 14 penampilan di tim utama Oxford United dan mencetak 1 gol. Catatan ini tergolong positif bagi pemain muda yang menjalani musim pertamanya bersama tim tersebut. Sementara itu, Marcelino Ferdinand yang lebih sering tampil di tim akademi juga menunjukkan perkembangan signifikan. Puncaknya adalah ketika ia mencetak gol saat menghadapi Luton Town di ajang Liga Inggris U21. Serta mencatatkan debut di tim utama Oxford United pada pertandingan terakhir Divisi Championship, di mana ia turut membantu tim bermain imbang 3-3. Meski baru saja menorehkan debutnya, Marcelino tetap memilih untuk fokus pada panggilan negara. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengumumkan bahwa Marcelino dan Romeni akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian, 5 hari berikutnya, skuad Garuda akan melawat ke markas Jepang di Suita City Stadium. 2 laga ini sangat krusial karena akan menentukan nasib Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keputusan Marcelino dan Romeni untuk meninggalkan klub Eropa demi membela merah putih tentu patut diapresiasi. Mereka menunjukkan bahwa kecintaan terhadap negara tetap menjadi prioritas utama. Namun langkah ini juga memunculkan berbagai pendapat, apakah ini keputusan tepat untuk perkembangan karier mereka? Ataukah ini justru menjadi langkah mundur yang berisiko? Bagaimana menurut kalian, apakah Marcelino dan Ole Romeni seharusnya tetap bertahan di Oxford United untuk menambah jam terbang di Eropa? Atau memang keputusan pulang demi timnas Indonesia adalah langkah terbaik saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah langkah ini akan mengangkat performa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026? ASEAN All-Stars makin tak laku, 6 pemain dikabarkan absen bela ASEAN All-Stars. Laga akbar antara ASEAN All-Stars versus Manchester United yang dijadwalkan pada 29 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, kini justru diselimuti kabar tak sedap. Meski digadang-gadang sebagai pertandingan prestisius dan syarat hiburan, sejumlah pemain bintang dari kawasan Asia Tenggara justru batal ambil bagian dalam laga tersebut. Tidak tanggung-tanggung, tercatat ada 6 pemain yang dikabarkan mundur dari daftar skuad ASEAN All-Stars.
ASEAN All-Star sendiri dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, yang mendapat wewenang memanggil pemain dari 12 negara anggota AFF. Namun sayangnya banyak klub yang justru tidak memberikan restu kepada pemainnya untuk tampil dalam laga ini. Salah satu nama besar yang absen adalah Muhammad Ferrari, bek muda timnas Indonesia. Ia tidak mendapatkan izin dari klubnya Persija Jakarta untuk memperkuat ASEAN All-Stars. Bahkan mantan pelatih Persija Carlos Pena secara terang-terangan menyebut laga ini tidak penting dibanding pertandingan liga yang sedang dijalani klubnya. Tak hanya Indonesia, Thailand dan Vietnam juga mengalami situasi serupa. Nicholas Mickelson dari Thailand dan Nguyen Quang Hai dari Vietnam sama-sama ditolak oleh klubnya untuk membela ASEAN All-Stars. Alasan klasik soal padatnya jadwal dan fokus klub terhadap liga domestik jadi penyebab utama. Kondisi ini membuat daya tarik pertandingan ASEAN All-Stars versus Manchester United semakin dipertanyakan, apalagi absennya para pemain andalan berpotensi mengurangi kualitas permainan yang ditampilkan di lapangan. Sementara itu, nasib lebih tragis dialami oleh Andreas Nieto, pemain asal Kamboja. Bukan karena klub, tapi karena hukuman dari FIFA akibat kartu merah langsung yang diterimanya saat membela negaranya melawan Aruba. Dengan status hukuman tersebut, Nieto secara otomatis tak bisa tampil di laga apapun yang diakui FIFA, termasuk melawan Manchester United nanti. Dari kubu tuan rumah Malaysia pun tak luput dari absensi pemain. Dominic Tan dan Sergio Aguero pemain Malaysia. Bukan bintang Argentina juga dipastikan tidak bisa bergabung karena harus fokus mempersiapkan diri bersama timnas Malaysia untuk laga penting melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Ini memperjelas bahwa laga ASEAN All-Stars perlahan mulai kehilangan gengsinya di mata klub dan federasi nasional masing-masing. Dengan sederet absensi tersebut, wajar jika publik mulai mempertanyakan apakah ASEAN All-Stars masih relevan di tengah jadwal sepak bola yang semakin padat. Bagaimana menurut kalian, apakah pertandingan seperti ini memang sudah tidak layak diprioritaskan? Atau justru klub-klub terlalu egois dan menghalangi pemain untuk tampil di laga besar internasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Vietnam dibuat menyesal dengan ikut ASEAN All-Stars. Pertandingan ASEAN All-Stars melawan Manchester United seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi sepak bola Asia Tenggara. Namun apa yang terjadi justru di luar dugaan, terutama bagi Vietnam. Negara yang semula begitu bangga karena pelatih mereka, Kim Sang-sik, ditunjuk sebagai pelatih tim ASEAN All-Stars, kini justru menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Media Vietnam seperti Soha terang-terangan menyesali keputusan negaranya yang terlalu fokus pada laga ini, padahal ada agenda yang jauh lebih penting menanti di depan mata, kualifikasi Piala Asia 2027. Awalnya Vietnam menyambut gembira ketika nama Kim Sang-sik diumumkan sebagai pelatih ASEAN All-Stars. Mereka bahkan menyindir Indonesia yang memilih tidak mengirimkan pemain inti karena ingin fokus menghadapi Cina di laga penting bulan Juni. Namun, seiring waktu berjalan, kesadaran mulai tumbuh. Keputusan menempatkan pelatih utama timnas Vietnam di dua tugas besar dalam waktu berdekatan ternyata bukan langkah yang bijak. Apalagi tim nasional mereka belum sepenuhnya stabil secara komposisi maupun performa. Media Vietnam menyebut bahwa pelatih Kim kini harus membagi fokus dan energi, menangani pertandingan persahabatan yang tak berpengaruh apapun terhadap peringkat FIFA. Sementara laga hidup mati melawan Malaysia menanti hanya 2 minggu setelahnya. Ini tentu berbeda dengan Indonesia yang sejak awal memilih untuk tidak terlalu ambil pusing dengan laga ASEAN All-Stars, bahkan melarang pemain seperti Muhammad Ferrari untuk ambil bagian. Lebih dari sekadar kelelahan fisik, tantangan bagi Kim Sang-sik juga ada pada aspek taktis. Timnas Vietnam sendiri belum memiliki kepastian komposisi terbaiknya. Pemain andalan seperti Nguyen Xuan San masih absen dan beberapa pemain lokal justru performanya naik turun menjelang akhir kompetisi V-League. Media Soha pun menyebut kondisi ini membuat situasi jadi tidak menentu dan menambah kekhawatiran bagi masa depan skuad Vietnam di ajang resmi. Kini setelah sempat merasa unggul karena pelatih mereka memimpin ASEAN All-Stars, Vietnam justru mulai mengikuti jejak Indonesia dalam hal kehati-hatian.
Bahkan mereka menyesal tak mengambil keputusan serupa dari awal. Realitas ini menyadarkan kita semua bahwa tak selamanya gengsi membawa hasil dan fokus pada tujuan utama seringkali lebih bijak daripada mengejar panggung kehormatan sesaat. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Vietnam ini sebuah kesombongan yang berujung penyesalan? Atau justru mereka terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa perhitungan matang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.